Sejak 2010, tercatat tim nasional Indonesia pernah terjadi pergantian hingga 15 kali, dengan jumlah 13 pelatih. Tercatat, ada sebanyak 5 pelatih asli Indonesia. Sementara untuk pelatih asing, sebanyak 8 pelatih. Pelatih terbanyak yang pernah membesut timnas Indonesia adalah Alfred Riedel. Alfred Riedel pernah menangani timnas Indonesia sebanyak 3 kali, yakni periode tahun 2010 sampai tahun 2011, tahun 2013 sampai tahun 2014, dan 2016. Saat ini, timnas Indonesia dibesut pelatih asing asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Dia ditunjuk PSSI untuk menangani skuad Garuda Senior pada akhir 2019, dan diikat kontrak sampai 2023 nanti. Selain menangani timnas Indonesia Senior, Shin Tae-yong juga melatih tim U19 dan U23. Dan berikut, daftar lengkap nama-nama pelatih Indonesia dari tahun 2010 hingga sekarang. Alfred Riedel merupakan pelatih asal Austria. Ia adalah pelatih yang paling lama mengasuh timnas Indonesia. Dengan begitu, ia banyak menangani skuad Garuda di Piala AFF, yaitu pada tahun 2010, 2014, dan 2016. Gelar juara memang tak pernah dia raih. Namun, Riedel menjadi satu-satunya pelatih yang mampu mengantarkan timnas ke babak final 2 kali, yakni pada Piala AFF 2010 dan 2016. Wim Risbergen adalah seorang pelatih sepak bola dan mantan pemain bertahan yang berasal dari Belanda. Ia merupakan asisten Leo Beenhakker pada Piala Dunia 2006 di Jerman, dan menjadi pelatih Trinidad dan Tobago setelah Piala Dunia berakhir. Wim Risbergen melatih timnas Indonesia mulai Juli tahun 2011, menggeser posisi Alfred Riedel yang baru saja sukses mengantarkan Indonesia menjadi runner-up Piala AFF 2010. Namun, kiprahnya sebagai pelatih tidaklah lama. Pada tahun 2012 ia diberhentikan oleh PSSI. Banyak pihak yang merasa tidak puas terhadap kinerja Risbergen. Ia juga dinilai kurang memberikan instruksi di lapangan. Aji Santoso ditunjuk sebagai pelatih setelah kepergian Wim Risbergen. Ia meneruskan tugas Wim yang gagal di kualifikasi Piala Dunia 2014. Aji memimpin timnas senior untuk menghadapi partai sisa melawan Bahrain. Indonesia kalah telak 0-10 dari Bahrain di ajang internasional kualifikasi Piala Dunia 2014. Aji Santoso tidaklah lama melatih timnas Indonesia. Di tahun yang sama, ia diberhentikan, dan digantikan oleh Neil Maizar. Neil Maizar menjadi pelatih, menggantikan Aji Santoso yang diberhentikan. Turnamen pertama Neil sebagai pelatih timnas adalah Piala Internasional Palestina 2012 pada Mei tahun 2012. Indonesia tergabung dalam grup B bersama Mauritania dan Kurdistan. Hasil yang diraih tim cukup baik, di mana Mauritania berhasil dikalahkan, tetapi tertahan imbang oleh Kurdistan. Di semifinal, Indonesia dikalahkan tuan rumah Palestina. Peran Neil Maizar sebagai pelatih juga tidak lama, dikarenakan ia gagal total di Piala AFF 2012. Luis berkarir sebagai pesepak bola sejak tahun 1972 sampai 1990. Beberapa klub yang pernah dibelanya yakni klub Divisi 1 Argentina, Lanús Athletic Club, Boca Juniors, Atlanta Athletic Club, Toronto Metros, Tigre Athletic. Sebagai pelatih, Luis Manuel Blanco tercatat memulai karir kepelatihannya sejak 1991, hingga pada tahun 2013 dipilih menjadi pelatih timnas Indonesia. Namun,
Blanco tidak dianggap oleh PSSI. Hal tersebut dikarenakan konflik internal pada saat itu antara Nurdin Halid dengan Arifin Panigoro. Sejak 1998, Rahmat Darmawan memilih untuk menjadi pelatih dan menangani sejumlah klub dan juga tim nasional Indonesia. Pelatih kelahiran Metro Lampung, pada tanggal 26 November tahun 1966 ini pernah melatih Persikota, Persipura Jayapura, dan Persija. Namun, karirnya sebagai pelatih timnas Indonesia senior tidaklah lama. Pada tahun yang sama, ia harus digantikan oleh pelatih lain. Selanjutnya ada Peter Huistra, yang merupakan pelatih asal Belanda. Atas rekomendasi FIFA, Peter dikontrak oleh PSSI selama 2 tahun, penandatanganan kontrak resmi berlangsung di Jakarta, pada tanggal 4 Desember tahun 2014. Akan tetapi, pada tanggal 30 Mei tahun 2015, PSSI diberi sanksi oleh FIFA untuk melarang semua kegiatan sepak bola domestik dan internasional. Dengan demikian, Peter tidak bisa melanjutkan karirnya di Indonesia, sebab tidak ada lagi pertandingan sepak bola yang bisa diikuti Indonesia. Luis Milla merupakan sosok pelatih tim nasional Indonesia yang banyak membawa perubahan untuk gaya sepak bola Indonesia. Ia merupakan salah satu pelatih terbaik dunia yang diakui FIFA. Momen 1 tahun melatih, Luis Milla mampu meraih kemenangan Timnas U23 Indonesia atas tuan rumah Timnas U23 Singapura dengan skor 3-0. Pelatih asal Spanyol ini juga sukses membawa Timnas U23 melangkah lebih jauh di Asian Games dan Piala Asia 2018. Namun sayangnya, kontrak Luis Milla tidak diperpanjang oleh PSSI. Banyak publik pecinta sepak bola menyayangkan keputusan PSSI yang menghentikan kerjasamanya kepada Luis Milla untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia. Simon McManamy merupakan pelatih asal Skotlandia, yang pernah menjadi pelatih Timnas Filipina pada tahun 2010, bahkan ia berhasil masuk ke babak semifinal untuk pertama kalinya di Piala AFF. Karirnya pun berlanjut di Indonesia dengan menjadi pelatih di Bayangkara FC, dan akhirnya dipinang oleh PSSI untuk menjabat pelatih utama Timnas Indonesia pada tahun 2018. Akan tetapi, PSSI tidak melanjutkan kontrak Simon, dikarenakan ia gagal membawa Timnas meraih kemenangan di ajang kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Terakhir ada Shin Tae-yong. Ia adalah pelatih Timnas Indonesia saat ini. Pelatih asal Korea Selatan ini dipercaya untuk menangani timnas senior, U23, dan U19. Ia juga diberi target tinggi oleh PSSI untuk membangkitkan tim nasional Indonesia di ajang internasional. Shin Tae-yong diberi durasi kontrak selama 4 tahun. Nama Shin Tae-yong berada di puncak dengan bayaran $1 juta AS per tahun, atau sekitar 14,2 miliar rupiah. Sehingga jika dihitung per bulan, Shin Tae-yong menerima gaji sebesar 1,1 miliar. Dengan jumlah gaji yang besar, semoga ia berhasil menjadikan timnas Indonesia menjadi lebih baik, dan dapat meraih juara di setiap ajang internasional. Siapa pelatih favorit kamu? Tulis komentarmu di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon bantuannya untuk mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kami terus menyajikan berita update seputar sepak bola.